无量寿佛，向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示,感恩Sylvia Sije sudah memimpin kita melakukan pelimpahan jasa dan penghormatan.感恩kepada Sisyong Sije semuanya yang sudah hadir pagi hari ini. Bersama-sama kita sudah mendengarkan ceramah master dan kisah riwayat Sije bagian 15.感恩kepada semua tim Sinfasyang yang sudah bekerja keras selama ini. Baik, Sisyong Sije. Apa yang tadi kita dengar tentu membuat kita semakin memahami ya sejarah bagaimana master dulu di masa awal ya dengan hanya 20-an komite saja bagaimana menjalani misi amal, memberikan bantuan. Tentu itu sangat-sangat tidak gampang ya di tengah kondisi kekurangan dana, kekurangan tenaga, tapi masih harus menyalurkan bantuan bukan hanya ke perorangan atau keluarga saja, tapi bahkan bantuan bencana alam ketika badai topan Nora menerjang. Jadi Sisyong Sije untuk lebih memahami dan mengingat kembali apa yang tadi sudah kita dengar, mari kita sama-sama membaca intisari yang telah disiapkan oleh tim intisari Sinfasyang. Silakan. Sejarah Suci 1972 sampai 1973. Mei 1972, Suci membuka rekening untuk transfer dana. September 1972, klinik pengobatan Suci di Jalan Renai dibuka. Maret 1973, Auditorium Huire di Taipei mulai membantu penyaluran bantuan Suci. Oktober 1973, penyaluran bantuan bagi korban bencana topan Nora. Next. Poin pertama, ajaran Jingse mengajarkan kita tentang semangat non-duniawi. Setiap orang memiliki kondisi batin yang hening dan jernih, tekad yang luhur dan luas, serta teguh tak tergoyahkan hingga miliaran kalpa. Inilah kondisi batin seorang praktisi. Kita harus memperpanjang tali kasih sayang yang penuh kesadaran. Bukan hanya kasih sayang terhadap keluarga sendiri. Semua orang yang hidup di kolong langit dan di atas bumi yang sama ini adalah keluarga kita. Tujuan utama Buddha datang ke dunia ialah untuk membimbing semua makhluk. Karena hidup dalam ketersesatan, manusia melekat pada cinta yang sementara dan bersifat individual. Banyak perselisihan terjadi akibat cinta individu. Buddha berharap kita membangkitkan kesadaran. Kita harus mengasihi dan membimbing semua makhluk yang hidup dalam ketersesatan untuk menuju kesadaran. Hati setiap orang akan mengarah pada satu tujuan yang sama dan setiap orang akan memiliki kekuatan yang setara. Dengan hati yang bersatu, setiap orang saling bergandengan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, Sisyong Sije. Di sini poin yang sudah dijelaskan ya bahwa ajaran Jingse mengajarkan kita tentang semangat non-duniawi. Jadi kita di dalam Suci, kita melakukan apapun, kita menjalin jodoh baik dengan sesama, itu semua adalah dengan semangat non-duniawi. Kita memperlakukan setiap orang walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita, ataupun hubungan kekerabatan dengan kita memperlakukan mereka seperti keluarga kita sendiri. Nah, inilah yang dinamakan tali kasih sayang yang penuh kesadaran. Jadi tidak ada karena individu ya, perasaan kasih individu tidak. Jadi semuanya memperlakukannya secara setara. Nah, di dalam Suci, kita semua adalah murid master, kita menyebut sesama insan suci juga sebagai saudara sedharma. Kita semuanya memiliki guru yang sama dan melangkah di jalan bodhisattva yang sama. Nah, ini adalah cinta kasih yang penuh kesadaran. Dengan memiliki cinta kasih penuh kesadaran ini,
kita bisa menggandeng tangan lebih banyak orang lagi untuk sama-sama membantu mereka yang membutuhkan. Inilah sebabnya Master ingin kita selalu bisa menggalang hati. Baik, kita lanjutkan. Poin kedua, dahulu uang donasi disimpan di First Credit Union dan dikelola oleh Bapak Xi Chongmin. Hingga pada bulan Mei 1972 baru dibukalah sebuah rekening resmi. Perubahan lain ialah demi memudahkan para penerima bantuan menerima bantuan beras setiap bulan, Seci membeli dan menitipkan beras di sebuah toko beras agar penerima bantuan dapat mengambilnya dengan membawa kupon. Di Taiwan, kini kita memberikan bantuan dana tunai. Proses pembagian bantuan kita terus ditingkatkan seiring berlalunya waktu. Sekarang keluarga berpenghasilan rendah di Taiwan memiliki barang kebutuhan yang cukup memadai. Yang mereka butuhkan adalah pendampingan dan curahan perhatian. Nah, di poin kedua ini, Sesiong Sece, kita bisa melihat ya, Master memegang prinsip ya bahwa apa yang dilakukan itu harus jelas. Ya, dan tetapi dalam menerapkannya tentu dibutuhkan metode terampil. Inilah mengapa ada perubahan-perubahan yang dilakukan ya dari awal berdirinya Yayasan Buddha Seci ya oleh Master. Dari melihat kondisi ya di lapangan, Master tentu bisa Master kemudian membuat perubahan-perubahan. Ini adalah demi yang memudahkan penyaluran bantuan, tetapi tidak keluar dari prinsip yang semestinya. Artinya kita tidak demi supaya lebih mudah, kita menghalalkan segala cara, itu tidak boleh. Tetap harus ada panduan sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Nah, dan juga melihat kondisi perubahan di Taiwan saat itu ya, bahwa yang dibutuhkan bukan lagi berupa benda materi, benda barang-barang ya. Oleh karena itu diberikanlah bantuan dana tunai. Mereka tetap membutuhkan, tapi mungkin saja yang mereka butuhkan bukanlah barang-barang yang kita berikan, jadi diganti dengan dana tunai. Seperti itulah juga yang dalam misi amal kita sekarang, kita juga menerapkan metode terampil seperti ini, tetapi selalu tidak boleh keluar dari prinsip yang telah ditentukan. Ini kita pahami bersama ya, Sesiong Secie. Dari mendengar riwayat kisah Seci ini, kita bisa belajar banyak ya, kita bisa memahami bagaimana Master dan komite senior di masa-masa awal tersebut menjalankan misi amal. Nah, ini bisa kita jadikan panduan juga di saat kita ikut dalam kegiatan-kegiatan amal di lapangan. Baik, kita lanjutkan ke poin ketiga. Sekitar 5 atau 6 tahun setelah Seci berdiri, pemerintah mengeluarkan sebuah program untuk memberantas kemiskinan. Saat itu perekonomian Taiwan tengah mengalami kemajuan pesat. Kehidupan masyarakat juga semakin baik. Namun, orang yang hidup kekurangan masih hidup kekurangan. Kebijakan pemerintah saat itu ialah semua lansia yang hidup sebatang kara harus dipindahkan ke panti jompo. Jika lansia itu menolak, tunjangannya akan dihapus. Banyak lansia yang tidak mau tinggal di panti jompo. Karena itulah kita mulai merawat dan membantu lansia. Sejak saat itu, kita mulai membantu lansia yang hidup sebatang kara dan orang-orang yang hidup kurang mampu. Di tahun itu, jumlah penerima bantuan kita meningkat tajam. Ya, kondisi ini bagaimana lansia menolak untuk ditempatkan di panti jompo, saya sendiri juga sudah mengalami ya. Sejak ketika di Surabaya, kan Enho yang saya pegang kebanyakan adalah lansia. Ya, di dalam satu RT tersebut ada beberapa lansia ya yang mereka hidup sebatang kara. Tetapi kita bujuk ya, kita rayu supaya mau ditempatkan mungkin di panti sosial yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka tidak mau ya, atau dimasukkan ke panti jompo juga mereka tidak mau. Mereka lebih rela tinggal di sebuah gubuk yang sangat tidak layak ya, sudah reot dan itu pun dibangun di atas tanah orang. Nah, oleh karena itu waktu itu kami juga dari Seci tidak bisa membantu untuk melakukan renovasi karena gubuk tersebut tidak dibangun di tanah milik sendiri atau katakanlah milik dari anggota
keluarga, entah keponakan atau apa, yang mungkin bisa kita mintakan izin ya, tetapi tidak bisa karena itu adalah tanah milik orang lain yang cukup luas yang memang mereka tidak izinkan untuk dibangun bangunan yang seperti dari batu. Jadi ya mau tidak mau kita hanya bisa memberi bantuan dana tunai dan juga beberapa sembako kebutuhan sehari-hari kepada para lansia tersebut. Nah, mereka lebih senang tinggal di tempat tersebut. Bahkan dulu ada satu kasus di mana oma tersebut dia rela tinggal di kandang bebek daripada dipindahkan ke panti jompo, sampai akhirnya kita memutuskan untuk membayarkan uang kos supaya dia tidak perlu lagi tinggal di kandang bebek tersebut. Nah, oma tersebut kita bantu sampai beliau meninggal ya, cukup lama juga. Dan terus terang saat itu saya sendiri yang pegang kan enhu tersebut, saya sangat terharu karena bantuan yang kita berikan, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita sendiri jalani sehari-hari ya, sebenarnya bantuan kita berikan itu tidak terlalu besar. Tetapi begitu menyentuh bagi si oma tersebut, sehingga setiap kali kami datang, oma tersebut selalu memeluk kami. Ya, bahkan kalau kami menyerahkan uang untuk membayar kosnya dan dana tunai untuk bantu biaya hidupnya, si oma selalu meneteskan air mata. Nah, itulah kesan yang paling mendalam yang selalu saya ingat ya. Ya, Sesium Suci saya sangat bersyukur bisa menjalin jodoh baik dengan para oma tersebut. Dan sampai sekarang wajah dari oma tersebut masih tetap sangat jelas dalam ingatan saya. Sangat bersyukur ya. Kalau saya tidak ikut di Seci, tidak ada kesempatan seperti itu. Karena saya ikut di Seci lah, saya bisa menjalin jodoh, saya bisa mengulurkan tangan saya ya untuk membantu oma-oma yang kesepian dan membutuhkan tersebut. Seperti tadi Master di dalam ceramahnya kita dengar ya, bagaimana ketika Master bersama dengan komite untuk membujuk para lansia yang sebatang kara untuk mau dipindahkan ke panti jompo, bahkan para lansia ini sampai bilang kasih saya seutas tali aja, artinya mendingan biarkan saya mati aja daripada pindahkan saya ke panti jompo. Nah, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu anti ya dengan namanya dipindahkan ke panti jompo. Oleh karena itu di dalam Seci Master mengatakan juga tidak boleh ya, kita tidak akan membantu panti jompo karena tempat bagi orang tua adalah di sisi anak cucunya. Nah, bagi mereka yang sebatang kara bagaimana? Tentu saja harus dicarikan cara untuk bagaimana membantu mereka ya dalam kehidupan sehari-hari dan memberi kunjungan, memberi perhatian. Nah, itulah yang Master bimbing kita selama ini untuk lakukan ya di dalam Jalan Bodhisattva ini. Nah, kita lanjutkan ke poin keempat. Silakan host, poin keempat. Auditorium Huire bukan hanya membantu sebagai kantor perwakilan Seci di Taipei, tetapi juga membimbing umat berhati baik di wilayah utara Taiwan untuk bergabung dengan Seci. Anggota Komite Seci pertama di Taipei adalah Kakak Qingming. Di tahun 1971 sejak dikenalkan oleh anggota Komite Hualien, Kakak Li Si dia mulai rutin berdana serta ikut menggalang dana. Di tahun 1972 setelah menyatakan berguru kepada Master, dia mulai giat mengemban misi Seci di Taipei. Di Auditorium Huire, dia bertemu dengan Chen Meizhu, Yang Yixue, dan Hui Yizhu yang merupakan 3 kakak beradik angkat. Mereka membimbing banyak anggota komite senior di wilayah utara Taiwan. Mereka kemudian dijuluki sebagai kakak paling besar. Kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Jika dihitung-hitung, beberapa anggota komite generasi itu sudah meninggal dunia. Namun Master percaya mereka sudah kembali lagi. Jadi sudah banyak anggota komite yang senior ya generasi pertama saat itu yang sudah meninggal dunia. Dan ya Master sering mengatakan bahwa percaya para muridnya yang setelah pergi duluan itu mereka tentu sudah kembali lagi, karena kita bisa melihat ya di dalam dunia Seci banyak sekali Xiao Pusa ya yang terlahir di dalam keluarga Seci yang dalam usia sangat kecil sudah kembali ke Seci, sudah bergabung di Seci. Tentu mereka adalah murid-murid Master ya.
yang menjalin jodoh dengan master pada kehidupan sebelumnya, sehingga di kehidupan ini bisa begitu cepat dalam usia begitu dini sudah bisa kembali bertemu dengan master, kembali bertemu dengan Tze. Nah, sesiung Tze, kita juga harus memperkuat tekad kita ya, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Teruslah kita memperkokoh jalinan jodoh kita ini ya, pelatihan diri kita ini agar kelak di kelahiran berikutnya kita bisa dengan sangat cepat segera kembali bertemu dengan master, segera kembali bertemu dengan Tze. Dan jangan lupa kita harus ya semakin membentangkan jalan Tze ini, semakin banyak menggalang bodhisatwa, dengan harapan kelak saat kita kembali lagi masih ada Tze untuk kita bergabung di dalamnya. Masih ada jalan bodhisatwa ini. Baik, kita lanjutkan ke poin kelima. Poin kelima, setelah Tze berdiri 10 tahun lewat misi amal, Master melihat pentingnya pengobatan. Di tahun 1972, klinik pengobatan Tze didirikan. Meski ada beberapa masalah yang terselesaikan, tetapi Master mendapati lebih banyak masalah lain. Salah satunya ialah uang jaminan rumah sakit. Di bulan Juni 1973, kasus seorang anak dari keluarga U memperdalam tekad Master. Anak tersebut tergigit ular dan dilarikan ke rumah sakit karena tidak sanggup membayar uang jaminan. Dokter enggan menyuntik serum darah untuk anak tersebut. Tze menanggung semua biaya pengobatan anak ini. Selain memberikan bantuan darurat, Tze juga memberi mereka bantuan jangka panjang hingga anak-anaknya dapat hidup mandiri dan memiliki pekerjaan, baru menghentikan bantuan untuk mereka. Pemandangan Nyonya Wu memohon kepada pihak rumah sakit sambil berinang air mata membuat Master sangat sedih. Karena itu di kemudian hari saat peresmian rumah sakit Tze, Master mengumumkan untuk tidak menerima uang jaminan. Nah, sampai sekarang ya, sesiung Tze, semua rumah sakit Tze tidak menerima uang jaminan bagi pasien yang harus opnam ya. Nah, ini adalah berangkat dari kasus keluarga U. Nah, kasus keluarga U ini dari kasus keluarga U ini kita bisa melihat 8 penderitaan yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan oleh Buddha dan sudah dijelaskan oleh Master dengan sangat jelas dengan segala contoh ya. Bagaimana kehilangan orang yang dikasihi, bagaimana kehilangan rumah ya, seorang diri harus menanggung 4 anak, masih harus kehilangan anak ya. Dan bagaimana dalam kemiskinan butuh pengobatan. Nah, ini adalah penderitaan yang tak terhingga. Untung saja memiliki jalinan jodoh baik bisa bertemu dengan Tze ya, sehingga mendapatkan bantuan dan bisa sampai anak-anaknya bisa hidup mandiri. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada bantuan dari Tze, bagaimana ya Nyonya Wu ini melanjutkan hidupnya, bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah sejarah yang membuktikan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan di Tze ini adalah sangat berguna ya, sangat penting baik untuk pelatihan diri sendiri ataupun untuk menolong mereka yang membutuhkan. Nah, jadi kita harus semakin semangat. Baik, kita lanjutkan ke poin ke-6. Pada bulan Oktober 1973, sebuah topan Nora menyapu pinggiran Taiwan dan menyebabkan wilayah timur dan tenggara Taiwan dilanda bencana besar. Saat itu Tze baru berdiri 7 tahun dan kondisi kita serba sulit. Setelah mengambil keputusan, kita segera membuat pamflet merah dan mengirimkannya ke setiap kuil di wilayah barat Taiwan. Kami segera turun ke jalan dan gang-gang kecil untuk menggalang dana dan memberitahu warga tentang kondisi bencana itu. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak tahu tentang bencana tersebut. Karena itu, penggalangan dana berjalan dengan sulit. Kemudian kita menyampaikan bahwa kita juga menerima donasi berupa pakaian dan barang kebutuhan lainnya. Master lalu meminta para anggota komite untuk mencari orang-orang yang penuh cinta kasih guna membantu menata dan memilah pakaian. Mereka membawa baju kotor pulang untuk dicuci dan menjahit kancingnya jika ada yang lepas. Kali itu banyak orang yang bergerak.
Para anggota komite dan donatur wilayah Hualien juga bersumbangsi dengan penuh kesungguhan hati. Nah, Sisyong Siji, di poin ini dalam kejadian adanya topan Nora, kita bisa melihat bagaimana sulitnya saat itu, saat Master hendak memberikan bantuan kepada korban bencana topan Nora ini. Tidak seperti kita di saat ini ya, Sisyong Siji. Begitu ada bencana di mana semua orang tahu, sehingga memudahkan kita bila hendak melakukan penggalangan dana. Ya, karena sudah banyak orang yang terbangkitkan hati cinta kasihnya ingin membantu. Dan mereka tahu bahwa Ceci selalu turun paling pertama saat ada bencana alam. Sehingga mereka sangat percaya kepada Ceci. Dan begitu Ceci menggerakkan untuk penggalangan dana, banyak sekali ya para donatur yang segera menyalurkan bantuan melalui Ceci. Kita sangat kangen karena kita hidup di masa kemajuan teknologi ini. Ya, dan juga kita bisa melihat dari sejarah ini ya, ketika Master hendak memberikan bantuan kepada korban topan Nora, bagaimana bisa membangkitkan hati cinta kasih banyak orang. Nah, bukankah ini seperti yang di dalam Sutra Teratai, ya? Pusat Chongti Yongchu, semua bodhisatwa bermunculan dari bumi ketika ada yang menyerukan untuk segera mengulurkan tangan memberikan bantuan. Nah, sekarang kita juga bisa ya merasakan kondisi seperti itu. Bagaimana para bodhisatwa bermunculan saat kita mulai melakukan penggalangan dana, menggalang hati. Asalkan kita berani, asalkan kita mau ya keluar untuk berbagi tentang Ceci, menceritakan tentang apa yang kita lakukan, tentang mengapa kita harus segera melakukan kebajikan. Nah, tentu akan ada sangat banyak sekali ya teman kita, saudara, bahkan mungkin orang-orang yang tidak kenal dengan kita, tapi ketika mendengar kita bercerita tentang Ceci, mereka menjadi tergerak hatinya untuk bisa bergabung di Ceci walaupun hanya sebagai donatur ya. Nah, inilah yang mengatakan bagaimana banyak sekali bodhisatwa di luar sana ya, hanya perlu kita untuk membangkitkan hati cinta kasih mereka. Nah, inilah mengapa kita sampai kapanpun jangan berhenti untuk menggalang hati, menggalang dana. Kita lanjutkan ke poin ke-7. Cinta kasih yang murni tanpa pamrih dan tiada gentar. Pasca topan Nora di tahun 1973, Ceci menggalang dana $620.000 NT. Ceci membagikan bantuan kepada 671 keluarga di Yili dan Taitung, membagikan lebih dari 500 helai selimut dengan total pengeluaran $600.000 NT lebih. Sangat besar sekali ya dana yang dibutuhkan. Kita bisa lihat di sini. Pada saat itu padahal kondisi Master dengan para muridnya itu, dengan para anggota komite senior, benar-benar tidak ada dana. Tadi di dalam ceramah Master sudah menjelaskan bagaimana suami dari salah satu anggota komite kita yang berupa orang bank ya, itu begitu mendengar Master mengatakan mau memberikan bantuan kepada para korban topan Nora, langsung ke belakang mulai mengomel nih kepada Changchu Sifu yang lain ya, bagaimana Master ini sendiri saja sudah tidak punya uang masih memikirkan mau membantu begitu banyak korban bencana. Nah, disinilah kita melihat hati bodhisatwa welas asih Master ya, yang patut kita teladani. Jadi dalam kita melakukan kegiatan selalulah kita hendaknya dengan hati bodhisatwa, dengan hati Buddha ya, yang memandang semua makhluk adalah setara ya. Kita sepenanggungan ya, melihat mereka menderita, kita juga turut merasakan penderitaan mereka, sehingga kita tidak boleh hanya berpangku tangan saja. Next. Poin ke-7, topan Nora memberi kesan mendalam bagi Master. Master berpikir bahwa menyelamatkan dunia harus dimulai dari menyelamatkan pikiran manusia. Untuk menyelamatkan pikiran manusia, pintu Dharma Buddha Baisaja Guru adalah yang paling langsung. Karena itu, pada bulan April 1974 saat peringatan ulang tahun Ceci yang ke-8, retret 7 hari Sutra Bunga Teratai yang biasanya diadakan diganti menjadi retret 7 hari Sutra Baisaja Guru untuk para korban bencana.
Master juga membabarkan sutra Baik Saja Guru. Saat nafsu keinginan terbangkitkan, manusia melakukan aktivitas yang dapat merusak bumi. Bencana ini terjadi bukan karena kondisi alam, melainkan karena perbuatan manusia. Memberi bantuan berarti menolong. Saat mereka dilanda bencana, kita pergi untuk memberi bantuan. Setelah mereka aman dan tentram, kita harus menginspirasi mereka untuk turut berbuat baik. Ini yang disebut membantu dan membimbing semua makhluk. Dua hal inilah yang harus kita lakukan. Nah, Sesiung Sece, kita semakin jelas ya, dari mana asal mulanya. Ada yang dinamakan Retret Dharma Buddha Baik Saja Guru. Dan bagaimana kita di dalam memperingati hari ulang tahun Seci, hari ulang tahun Master, kita selalu melafalkan ya Sutra Baik Saja Guru. Nah, Sesiung Sece, di poin ini kita bisa menyadari ya seperti apa yang tadi Master jelaskan. Dari mana datangnya bencana ini? Karena adanya 3 racun di dalam batin kita, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Master memberikan penjelasan yang sangat detail. Mengapa dikatakan bahwa semua bencana ini adalah akibat ulah manusia? Ya, kita sudah mendengar dengan sangat jelas dari ceramah Master tadi. Jadi sekarang Master ya terus membangkitkan kesadaran kita agar kita janganlah menjadi orang yang salah satu orang yang juga menyumbang bencana alam ya. Jadi bahkan kita harus menjadi orang yang sekarang berusaha untuk mencegah semakin rusaknya bumi ini dengan menggalakkan pelestarian lingkungan. Nah, Sesiung Sece juga di poin ini mengingatkan kita kembali, Sesiung Sece yang ada ikut dalam kegiatan amal, bahwa saat kita memberikan bantuan, kita bukan hanya memberi berupa benda ataupun penghiburan sesaat, tetapi kita harus membantu dan membimbing. Jadi oleh karena itu, kalau di dalam kegiatan amal, kan enhu kita, saat kita sudah selesai memberikan bantuan dan kemudian mereka terinspirasi, menyadari untuk bisa mandiri, bahkan kemudian bisa keluar menjadi orang yang membantu orang lain. Nah, di saat itulah 100% ya yang hendak dicapai oleh misi amal sudah tercapai. Tapi kalau kita hanya memberi berupa benda kemudian kita tinggalkan begitu saja, maka kita hanya mencapai yang 10% saja. Jadi ini semakin kita pahami ya, Master sudah memberi contoh. Dari awal berdirinya Yayasan Seci, Master memberi contoh bagaimana menjalankan misi amal ini. Apa semangat yang harus dibawa? Visi dari misi dari Seci itu apa? Jadi kita sebagai insan Seci, sebagai murid Master, kita harus baik-baik mengingat dan kita harus mengikuti contoh yang diberikan oleh Master. Nah, sejarah dari kisah Seci ini, ya dari sejarah ini kita bisa belajar banyak. Kita bisa mengambil contoh-contoh menjadi panduan bagi kita di dalam menjalankan misi dan visi Seci. Oke, nanti Sesiung Sece juga boleh sharing ya apa yang Sesiung Sece sudah dapatkan. Tentu banyak sekali karena Sesiung Sece di sini banyak yang sudah sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan baik di amal ataupun kegiatan PL lainnya. Jadi silakan Sesiung Sece ya coba mengingat kembali dari apa yang Sesiung Sece sudah lakukan, apa yang bisa Sesiung Sece berbagi di sini dengan semua sesama saudara sedharma ini. Nah, sebelumnya kita undang dulu, kita beri kesempatan kepada Vivi Liang Sece untuk sharing terlebih dahulu. Silakan Vivi Liang Sece, Vivi Liang Sece. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩苏菲师姐。Dalam ceramah Master, menggali sumur dan meneruskan cahaya lilin. Pendidikan adalah harapan masa depan dan harus memancarkan mata air. Dahulu Master bertekad dan berikrar untuk menjadi penggali sumur. Sehingga kita bisa bersama Master bersumbangsi bersama. Para guru itu bagaikan pelita yang meneruskan cahayanya kepada murid dengan pelita yang tak terhingga. Dan dengan melakukan hal yang benar, kita bisa menjadi pilar masyarakat. Selama masih hidup, pikiran manusia akan berubah-ubah. Pikiran manusia tidak bisa diandalkan. Sangat sulit untuk percaya pada diri sendiri. Saat malas atau lengah,
Kita selalu mencari alasan untuk diri sendiri. Membiarkan waktu berlalu sia-sia, kita tidak merasa bersalah atau malu. Tidak ada introspeksi diri ataupun niat untuk memperbaiki diri. Semua murid merupakan benih. Dan juga perbuatan baik itu patut dibagikan dengan semua orang. Dan juga dengan membangun tekad dan bersumbangsi, kita bisa menjadi teladan bagi dunia. Dari sumur kehidupan kalian, kalian bisa menimba seember demi seember air dan telah menyiram banyak benih dan menumbuhkan banyak pohon besar dan memiliki akar yang tertanam dalam. Kita harus membangun fondasi yang kokoh. Kehidupan itu berpulang pada jiwa kebijaksanaan. Segala sesuatu tidak bisa dibawa pergi, hanya karma yang selalu menyertai. Ini semua tergantung pada apa yang telah kita lakukan. Karma yang diciptakan dengan kebijaksanaan adalah karma baik. Dengan membina kebijaksanaan dan pikiran ke arah yang benar, hati guru juga merupakan hati bodhisatwa. Sebersit pikiran yang menyimpang dapat membuat pikiran baik dan buruk saling tarik-menarik. Master berkata, cahaya pelita dari 2500 tahun yang lalu telah diteruskan ke tangan saya, dan saya berharap dapat meneruskan cahaya. Lilin saya memancarkan cahaya karena terus menyala, dan juga lilin terus meleleh dan perlahan-lahan akan kering. Sisa lilin saya tidaklah banyak. Saya berharap para guru dapat meneruskan cahaya ini. Inilah harapan terbesar saya. Dan juga setiap orang hendaknya menghargai saat ini. Nyalakanlah lilin kalian dengan api dari lilin saya, agar dunia saha yang gelap ini dapat bersinar cemerlang. Kita bertekad menjadi penggali sumur yang membawa harapan dan juga meneruskan cahaya lilin dan menggarap ladang berkah sehingga menjadi teladan nyata untuk membina pilar masyarakat. Dan juga saya bisa melihat api dari lilin saya telah menyalakan lilin kalian. Lilin yang memancarkan cahaya cemerlang. Bodhisatwa juga datang untuk menyalakan lilin. Kehidupan kalian bagaikan lilin. Beruntung kita telah menjalin jodoh dahulu kala. Dan juga cahaya lilin kalian telah membawa kecemerlangan bagi ruangan yang gelap. Para guru telah menyebarkan dharma. Para murid telah menerima benih dan juga telah menanam benih dan menggarap ladang berkah, mewariskan jiwa kebijaksanaan agar mereka juga dapat menyalakan lilin mereka. Cảm ơn Sang Rừng Khai Sư. Ya, cảm ơn Sư兄Sư姐. Kangen Vivi Liang Sejie atas sharingnya ya. Vivi Liang Sejie banyak mendengar ceramah Master dan membuat catatan dan hari ini berbagi dengan kita. Sangat kangen Vivi Liang Sejie. Ya, Sesiong Sejie, semoga kita juga seperti harapan Master ya, kita bisa menjadi penggali sumur dan kita juga bisa menjadi orang yang menyalakan pelita dari batin orang lain. Tapi sebelumnya kita harus nyalakan dahulu pelita di batin kita. Baik, selanjutnya kami persilakan Tan Livin Sesiong untuk sharing. Kanan Sesiong. Ya, 感恩师兄师姐，感恩上人开始早上好ya. Saya mungkin cerita sedikit aja nih. Manusia ya, itu ingin sesuatu yang dilakukan menjadi makmur. Ya kan ini berkaitan dengan karma kan. Dibilang kalau kita berulang-ulang melakukan kan bisa jadi makmur ya, Sesiong Sejie. Ada yang berpikir, bila mana saya melakukan kebaikan selama 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, maka dia akan langsung hidup sejahtera dan nyaman. Sesungguhnya, waktu
itu tidak bisa menentukan tingkat kapan kita bisa hidup kaya raya, tenang, dan damai. Ada yang hidup 30.000 hari, ada yang hidup hanya 30 hari, ada yang hanya 1 jam begitu keluar dari rahim ibu langsung meninggal. Kalau kita berpikir bahwa perbuatan baik yang kita lakukan dalam waktu singkat bisa memberikan apa yang kita mau, maka kita sudah salah besar. Contoh sesiung suci. Bila kita bawa mobil 10.000 jam, apakah kita bisa jadi pembalap F1 kelas dunia? Bisa nggak? Sesiung suci kan ada bawa mobil ya tiap hari ya. Apakah bisa jadi pembalap dunia? Jawabannya pasti tidak ya, sesiung suci. Termasuk saya. Bila kita memasak nih, ada yang suka masak, 10.000 jam dia masak. Apakah sesiung suci yakin bisa jadi koki terkenal? Jawabannya tidak ya, karena kondisi itu berubah-ubah. Bila kita berbisnis 10 tahun, apakah kita bisa sangat mengerti tentang segala sesuatu dalam bisnis kita? Jawabannya juga tidak, sesiung suci. Karena masih mempekerjakan karyawan yang lebih mengerti tentang bisnis tersebut. Kalau enggak, itu tidak ada namanya profesional ya, sesiung suci. Yang pasti waktu atau sejen atau timing akan membuat kita itu menjadi tua, itu nyata. Tapi belum tentu bisa membuat kita bijaksana seperti yang Master katakan. Waktu ataupun sejen timing akan membuat kulit kita ini menjadi keriput, tapi tidak akan membuat pikiran dan perbuatan kita selalu diarah 8 kesunyataan. Ini kenyataan sesungguhnya yang terkadang tidak bisa diterima oleh semua manusia. Di sini kita bisa melihat orang yang bijaksana bukan memiliki kebetulan sesaat, sesiung suci. Contoh, kita bisa lihat kebetulan sukses ya. Kita akan menganggap sukses itu hanya kebetulan aja nih. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau kita selalu mengeluh, maka kita sudah menutup diri dari pintu kebahagiaan. Itu udah pasti ya, sesiung suci. Tapi kalau kita selalu bersyukur, maka kemenangan memperoleh kebijaksanaan sudah di depan mata. Pertanyaannya, jadi bagaimana kita bisa memperoleh kebijaksanaan? Menurut saya, kita harus berpikir objektif, selalu positive thinking, dan yang terpenting selalu sadar setiap saat. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terkondisi maupun yang tidak terkondisi itu selalu berubah. Tapi hebatnya, sesiung suci, yang terkondisi maupun yang tidak terkondisi ini bisa membuat manusia itu menjadi buta terhadap nafsu keinginan yang tidak masuk akal, sesiung suci. Nah, kesimpulan saya yang saya dengar hari ini, walaupun sambil jalan ya, karena saya kan ada banyak kegiatan, sesiung suci. Kesimpulannya, manusia itu punya satu jalan, yaitu jalanilah jalan sendiri. Manusia punya 2 mustika, yaitu tubuh sehat dan suasana hati harus bahagia. Manusia itu punya 4 penderitaan hidup. Ini yang saya sangat suka. Manusia punya 4 penderitaan hidup. Karena saya juga begitu, saya juga menderita. 1, tidak bisa melihat kenyataan. 2, tidak bisa merelakan. 3, tidak mau kalah. Siapa dong gua? Saya siapa? Lu tahu nggak saya siapa? Nah, kan begitu ya, sesiung suci ya. Muka saya mau taruh mana? Ya muka kamu ada di kepala kamu, di depan kamu. Yang keempat, tidak bersedia melepaskan. 4 ya, sesiung suci, saya ulang ya. Manusia punya 4 penderitaan hidup. 1, tidak bisa melihat kenyataan. 2, tidak bisa merelakan. 3, tidak mau kalah. 4, tidak bersedia melepaskan. Manusia punya 5 kalimat.
Hidup walau susah tetap harus berusaha. Walau sudah baik, tetap harus bersahaja. Walau serba kurang, juga harus percaya diri. Walau berkelebihan, juga harus bijaksana. Walau kedinginan, hati harus tetap hangat. 感恩师兄师姐，感恩上人开示，早上好。Sampai di sini aja ya. Sampai jumpa. Kanan Tanifin Sisiong untuk sharingnya ya, ada 4 penderitaan, ada 5 kalimat ya untuk mengingatkan kita. Ya, seperti yang Sang Wen sering juga menjelaskan kepada kita ya. Jadi kita sudah tahu dalam kehidupan ini ya, kita diliputi banyak sekali racun-racun racun batin ya. Sehingga kita harus benar-benar sadar dan kita harus hidup ya, hidup di saat ini juga ya, seperti yang sudah pernah Master jelaskan ya. Dan di dalam tadi kisah Seci juga ya, ada salah satu korban bencana alam ya, berpindah tempat karena mengalami topan di bulan Agustus, mengira sudah aman, ternyata sekarang menjadi korban bencana topan Nora. Jadi ini membuktikan karma mengikuti kita terus. Jadi apa yang sudah kita tanam, saatnya berbuah kita tetap harus membayar. Inilah yang selalu Master katakan, kita harus membayar dengan rela ya. Nah, namun kita harus menyadari apa yang terjadi itu adalah buah dari apa yang kita tanam, sehingga sekarang kita harus hidup dalam penuh kesadaran, jangan lagi menanam bibit yang tidak baik. Seperti juga di dalam ya, Jing Gang Jing juga ada menyebutkan kuoqi xin bu ke de, weilai xin bu ke de ya. Jadi di hati ya, yang di masa lalu itu sebenarnya kira-kira maksudnya dalam masa lalu itu sebenarnya adalah kenangan. Yang masa mendatang itu adalah ilusi. Jadi kita tidak perlu terus mengejar yang sudah berlalu ataupun yang akan datang, tapi hiduplah di saat ini. Kita banyak-banyak menanam bibit benih yang baik di saat sekarang ini. Itulah yang paling penting. Itulah tujuan kita terlahir saat ini. Baik, dan sekali lagi Tanifin Sesiong ya untuk sharingnya luar biasa. Nanti kalau Sesiong Seci ada yang ingin tahu, mungkin tadi belum sempat mencatat ya, tips yang Tanifin Sesiong berikan itu 4 penderitaan 5 kalimat, silakan boleh chat langsung ya kepada Tanifin Sesiong. Kanan Tanifin Sesiong. Selanjutnya kepada Beni Salim Sesiong, silakan Beni Salim Sesiong untuk sharing. Kanan. 感恩苏菲社姑，感恩上人开示，师兄师姐们早上好。Ini suku kalau Livin Sesiong udah sharing ya, pasti yang next bawahnya udah auto gugup nih. Ya, Sesiong Seje semuanya pagi tadi Dharma dari Master bercerita, kalau yang saya paling dapat itu poinnya mengenai perbuatan atau cinta kasih yang non duniawi. Jadi Sesiong Seje yang membuat saya klik di mempelajari agama Buddha, yaitu karena agama Buddha ini adalah agama yang sangat rasional, yaitu mengajak orang berpikir secara logis. Dan juga itu ada poin pada saat saya mengikuti pelajaran agama Buddha di bangku sekolah, karena agama Buddha itu agama yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa dilihat Sesiong Seje juga semuanya sekarang kita ikut Shin Fasyang atau banyak sekali ya kegiatan yang pada saat pandemi itu sudah dilakukan melalui Zoom. Ya juga ada sosial media di mana kita juga bisa melihat aktivitas-aktivitas dari atau kegiatan suci itu semuanya misi-misinya juga dicantumkan di dalam sosial media, yaitu agama yang sangat mengikuti perkembangan. Namun juga Master itu selalu menitik beratkan di zaman yang kita alamin sekarang ini adalah zaman kemunduran Dharma. Kalau saya mencoba jelaskan itu zaman kemunduran Dharma, yaitu bisa dilihat dari polemik-polemik yang terjadi di Sesiong Seje. Yang selama pandemi, seusai pandemi, ya itu bisa dilihat banyak sekali kasus-kasus yang dulunya tidak pernah muncul. Yaitu ada kasus Indra Kents, penipuan robot trading, yaitu juga ini adalah hal-hal yang bisa terjadi. Kenapa? Karena zaman yang sudah berubah. Maka itu juga Master tadi, kalau saya dengar ceramah Master, kita bukan hanya mencintai keluarga kita, Sesiong Seje, tapi kita menganggap seluruh kita harus mencintai semua makhluk.
terutama keluarga-keluarga lain, yaitu kita anggap seperti keluarga kita juga. Kalau saya lihat dari tragedi yang terjadi, yaitu dari kasus penipuan, mungkin orang-orang yang tega untuk melakukan penipuan itu, mereka bukan berarti mereka nggak mencintai keluarga mereka. Karena kalau saya lihat ya, keluarga yang misalkan melakukan penipuan itu, keluarganya juga hidup makmur pada saat itu, sebelum misalnya terjadi penangkapan dan lain-lain. Nah, mereka mencintai keluarga mereka, yaitu tapi hanya melekat kepada keluarga mereka. Dengan hanya melekat kepada keluarga mereka, mereka juga jadinya menghiraukan yang namanya mungkin hukum karma, yaitu kalau misalnya kita berbuat suatu hal yang tidak baik ke orang lain, kita juga akan menuai nantinya. Ya, mereka juga tidak peduli dengan sebab akibat, yaitu misalnya dengan kasus-kasus penipuan ini, yaitu devisa negara juga tergerus. Artinya banyak sekali mungkin orang yang terjerumus di dalam lubang-lubang, misalnya contohnya dulu sempat heboh sekali yaitu judi slot, ya orang-orang jadi banyak yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan. Saya pernah dengar cerita dari teman saya itu karyawannya itu benar-benar apa namanya, jadi kayak addicted sama yang namanya judi slot, karena judi slot itu juga bukan cuma menggapai masyarakat kaum menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Artinya mereka juga hidupnya itu sudah susah, mereka malah ikut terjerumus berjudi. Yang mengakibatkan mungkin kalau dari sisi pemerintahan, yang pasti ekonomi jadi akan terpuruk gitu loh. Nah, ini kalau misalkan kita seperti bisa mengikuti saran master, yaitu kita mencintai semua makhluk, ya kita mengikuti misi amal, yaitu kita mengikuti misi pengobatan, semua misi yang ada di Ceci, kita mencintai penerima bantuan itu. Ya, artinya apa? Bukan cuma penerima bantuan, tapi seluruh keluarganya. Dengan otomatis kita pasti tidak ada satu niatan untuk mau mencelakai orang lain. Yang dimana kita lihat bisa polemik sekarang juga terjadi banyak sekali flexing ya. Orang itu bisa melukai orang lain tanpa harus bertemu, yaitu dengan contohnya memposting hal-hal yang bisa membawa orang lain jadi iri hati. Juga penipuan yang itu penipuan yaitu ilegal, itu bisa berdampak kepada finansial seseorang kalau misalnya orang sampai terjerumus. Dan juga yang paling parahnya mungkin kriminalitas secara fisik ya, perampokan, orang yang merasa saya butuh ini, ya udah saya rampok aja. Ya sampai dengan kasus-kasus pembunuhan yang meningkat. Jadi tantangan kita di dalam masa sekarang ini Xiong Sije itu, makanya saya sangat senang ikut Xinfasiang karena dengan Xinfasiang ini selalu membuat pikiran kita itu dalam kondisi yang sadar, yang dimana kita jangan sampailah terjerumus ya. Dan juga kalau bisa kita juga sebagai tali, yaitu kita mencoba untuk menjelaskan ke orang lain tentang betapa bagusnya yaitu cinta kasih, yaitu kita menularkan sifat cinta kasih itu kita kepada sesama. Yaitu Xiong Sece itu kalau misalkan saya jelaskan dari sisi bencana yang bisa diciptakan oleh manusia juga. Jadi juga master juga sudah menceritakan yaitu karena mau apa namanya, mau memperoleh marmer itu sampai bisa pengoboman di daerah gunung yang mengakibatkan bencana ya. Itu bencana yang diciptakan oleh manusia. Nah, kalau misalkan dari segi bencana alam, saya mungkin dulu sempat cerita, itu 2 tahun lalu, saya pas berangkat ke Makassar, tiba-tiba terjadi angin puting beliung. Nah, saya juga sebelumnya tahun 2009, pas gempa Padang, itu nggak tahu kenapa pengalaman hidup saya padahal waktu itu saya masih berkuliah. Saya sudah dikasih Tuhan untuk melihat kejadian-kejadian secara nyata. Itu gempa Padang itu, saya pas berada di Padang. Padahal saya stay-nya di Medan, tapi keluarga saya banyak yang dari Padang. Jadi pas waktu itu ada keluarga yang merit, ya saya datang ke sana liburan sama bareng papa mama. Jadi saya extend, jadi papa mama juga extend karena Padang kan banyak pantai ya bagus, sampai terjadi gempa Padang. Nah di saat terjadi gempa Padang itu, saya mungkin nggak akan menjelaskan secara rinci, tapi yang saya lihat di sana kondisi, bahkan bukan cuma masyarakat di sana, tapi saya sebagai turis ya istilahnya, turis juga merasakan yaitu kondisi yang carut marut ya. Semua orang nggak ada peduli lagi yang namanya mau harta mau apa, pokoknya mau selamat aja. Karena di saat kondisi Padang itu saya ingat betul, kondisi gempa Padang itu saya lagi berada di rumah tante saya, ako saya ya. Saya cuma bertiga, saya, ako saya dan ponakan saya. Nah itu kita kondisinya udah pas papa mama malah belanja ke toko buah dan melihat toko buah yang dari 3 lantai menjadi 2 lantai karena ambruk masuknya, nyungsep ke dalam 1 lantai. Jadi di saat itu semua orang kondisinya
carut marut. Nah, kalau misalkan dari keluarga saya sendiri, mungkin untuk kondisi ekonomi menengah atau menengah ke atas. Jadi mereka di saat terjadi gempa, dari bencana, mereka masih sanggup untuk menyediakan sandang pangan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan yang kondisi masyarakat menengah ke bawah bagaimana? Mereka rumah hilang begitu aja, uang nggak ada gitu loh. Nah di saat itulah makanya Master selalu menyarankan kita selalu menularkan cinta kasih kepada mereka, yaitu kita membangkitkan rasa cinta kasih kita sehingga kita mau mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Dan saya juga sangat salut kepada tim TTD, yaitu tim pengobatan yang ketika terjadi bencana mereka langsung siap siaga mau datang ke lokasi bencana, di mana saya dulu sempat diajakin, kalau tidak salah Sufi Suku juga sempat ke Palu ya kalau saya suku. Nah ini Livin Sesio juga sempat ke Palu, karena saya sempat diajakin, tapi jujur kadang-kadang masih ada trauma yang membekas, yaitu kejadian gempa itu loh. Nanti kalau bisa pas ke sana gempa gimana? Tapi Mama dan Papa itu selalu coba coba healing saya, karena saya lihat mereka juga berani, mereka juga adalah orang yang mengalami kejadian gempa Padang, tapi tetap berani kok ke lokasi bencana. Mungkin next-nya kalau saya ada satu kesempatan berjodoh, mungkin saya juga ingin datang untuk bisa memberikan bantuan secara langsung, karena bagi korban-korban bencana ini bukan hanya bukan hanya secara ekonomi mereka terdampak, tapi rasa-rasa trauma itu begitu mendalam, Syang Cece. Karena ketika kejadian gempa itu 1 bulan kayaknya saya tidur tuh selalu berasa goyang. Ya untungnya saya bukan yang stay di sana. Kalau di stay di sana harus tetap, ya kan nggak mungkin mereka pindah kota. Mereka harus menghadapi. Ya di sana kalau lihat kondisinya itu, saya malam hari ketika sudah terjadi gempa, saya diajakin saudara saya untuk berkeliling. Saya melihat itu keluarga, itu rumah-rumah kalau mayat atau jasadnya dijajarin, rumah duka penuh semua gitu loh. Dan kalau kondisi bangunannya, kondisi jalan itu sudah kacau sekali. Ya jadi Seci hadir di tengah-tengah kita, Xiong Seci, supaya makanya di dalam doa juga kan Jing Hua Ren Xing Qian Xia Wu Zai Nan. Doa Master adalah kita selalu membangkitkan rasa cinta kasih dari sesama supaya apa? Supaya kita juga bisa terhindar dari bencana. Dan semoga Xiong Seci tali kasih estafet cinta kasih yang sudah insan-insan suci ini genggam dan ulurkan, semoga bisa selalu dikembangkan dan semakin maju pesat ke depannya. Mungkin itu saja sharing saya, Xiong Sece. Kangen semuanya, kangen Raja. Kangen Beni Salim Sesiong, luar biasa ya sharingnya ini. Kalau suku sendiri sih belum pernah ke Palu, tapi dulu pernah ikut ke Jogja saat terjadi gempa Jogja ya. Memang kalau kita menyaksikan suku sih tidak sampai merasakan ya seperti yang tadi Beni Salim Sesiong sampaikan. Sesiong sendiri kan mengalami ya saat gempa tersebut dan langsung melihat setelah gempa itu bagaimana kondisi di sana, dan bahkan trauma itu meninggalkan bekas sampai sekarang ya. Ya memang butuh keberanian untuk melangkah keluar dari trauma tersebut. Kalau suku memang belum sampai melihat itu, hanya melihat yang sesudahnya, itu pun kita adalah tim kedua ya, tim kedua yang hadir di tempat. Jadi boleh dikatakan ada beberapa tempat yang sudah disisir rapi gitu. Jadi kita tidak sampai yang kita bukan yang pertama datang, jadi tidak melihat yang barusan terjadi itu terus kondisinya sekacau apa. Nah, suku doakan ya semoga Beni Sesiong ya nanti selanjutnya kalau ada TTD kemana sudah berhasil ya mengalahkan traumanya untuk bisa ikut tim TTD. Ya, karena tim TTD membutuhkan banyak sekali ya sesiong-sesiong yang apalagi yang masih muda-muda nih. Ya, dalam kondisi darurat tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang lebih mudah lagi untuk bisa segera ya menyalurkan bantuan. Nah, sharing dari Beni Sesiong memang sangat luar biasa ya, banyak sekali poin-poin yang tadi sampai suku catat ya, karena sangat mengena ya dan sesuai dengan apa yang Master jelaskan. Nah, salah satunya tentang niat ya untuk mencelakai orang itu ya,
Karena kalau seperti tadi yang contoh yang Benny Susyong sampaikan ya, kita sendiri tidak terpikir ya, yang memang benar ya, dia hanya melekat pada keluarga sendiri, melekat pada nafsu keinginan sendiri sehingga tidak memperdulikan orang lain, lebih besar lagi tidak peduli karma, lebih luas lagi tidak peduli negara. Ya, jadi ini semakin kita pahami ya. Benny Susyong Kan Eun atas sharingnya. Baik, Susyong Suci yang lain, apakah ada yang mau sharing lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuki sesi kuis ya. Saya boleh tahu host hari ini siapa? Amir Susyong Suci. Amir Susyong Kan Eun Susyong. Nah, kita masuki kuis ya Susyong. Baik, Susyong Suci, silakan siap-siap di chat room ya. Kita akan memasuki kuis hari ini. Susyong Suci yang bisa menjawab segera ya, ketik di chat room. Baik, kita masuki pertanyaan pertama. Pada tahun berapa bantuan beras dititipkan di sebuah toko beras dan penerima bantuan dapat datang ke toko dengan menukarkan kupon beras? A. 1970, B. 1971, C. 1972, D. 1973, E. 1974. Coba Susyong Suci ingat-ingat kembali dari ceramah master tadi, tahun berapa ya bantuan beras dititipkan di toko beras. Kemudian penerima bantuan bisa datang ke toko menukarkannya dengan kupon beras. Apakah itu A, B, C, D, atau E? Baik, apakah ada yang masih mau menjawab? Kita sudah close kan? Ini Suci. Jawaban yang benar tahun 1972. Kan Eun Susyong Suci yang sudah ikut menjawab. Kita masuki pertanyaan kedua. Pada tahun berapa bantuan Suci meluas ke bagian utara Taiwan? Apakah A. 1970, B. 1971, C. 1972, D. 1973, E. 1974. Silakan Susyong Suci ingat-ingat kembali. Yang benar itu tahun berapa? Bantuan Suci meluas ke bagian utara Taiwan. A, B, C, D, atau E? Baik. Ya, terus Susyong Suci silakan terus menjawab. Oke, ini Suci sudah menutupnya, sudah close. Jawaban yang benar adalah D, 1973. Kan Eun, ini Suci, Kan Eun Susyong Suci, kita masuki pertanyaan ketiga. Siapa nama master dari auditorium Huile yang memperhatikan relawan Suci? A. Master In Sun, B. Master In Hai, C. Master In Si, D. Master In Hui, D. E. Master In Re. Siapa nama master dari auditorium Huile yang memperhatikan relawan Suci? A. Master In Sun, B. Master In Hai, C. Master In Si, D. Master In Hui, E. Master In Re. Silakan diingat-ingat Susyong Suci. Segera menjawab sebelum di-close oleh host kita. Silakan Susyong Suci, masih sedikit nih yang masuk. Coba diingat-ingat Susyong Suci. Salah tidak apa-apa ya Susyong Suci. Kita sedang belajar melatih memori kita kembali. Ya, menggali kembali memori kita. Apa yang tadi kita dengar. Yang benar, yang mana. Oke, sudah di-close oleh Yeni Suci. Jawaban yang benar adalah B, Master In Hai. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Siapa nama komite pertama Taipei? A. Jing Ci Sijie, B. Jing San Sijie, C. Jing Hui Sijie, D. Jing Yan Sijie, E. Jing Ming Sijie. Silakan Susyong Suci. Tentu ini sangat mudah ya. Karena hanya ada satu Suci yang namanya disebut oleh master tadi. Nama komitenya ya, Suci. A. Jing Ci Sijie, B. Jing San Sijie, C. Jing Hui Sijie, D. Jing Yan Sijie, E. Jing Ming Sijie. Silakan Susyong Suci masih ingin menjawab? Oke, sudah ditutup oleh Yeni Sijie. Jawaban yang benar adalah E. Jing Ming Sijie. Kan Eun. Kita lanjut pertanyaan kelima.
Pada bulan Oktober 1973 terjadi bencana apa di Taiwan? A. Topan Nora, B. Banjir bandang, C. Tsunami, D. Tanah longsor, E. Gempa bumi. Silakan Sesium C menjawab mana yang benar. Pada bulan Oktober 1973 terjadi bencana apa di Taiwan? A. Topan Nora, B. Banjir bandang, C. Tsunami, D. Tanah longsor, E. Gempa bumi. Baik, silakan. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah A. Topan Nora. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Topan Nora mengajarkan apa kepada Master? A. Menyelamatkan para komite. B. Bersyukur memiliki komite. C. Bersyukur pada donatur. D. Menyelamatkan batin. E. Mencintai para makhluk. Silakan Sesium C segera menjawab. Topan Nora mengajarkan apa kepada Master? A. Menyelamatkan para komite. B. Bersyukur memiliki komite. C. Bersyukur pada donatur. D. Menyelamatkan batin. E. Mencintai para makhluk. Silakan Sesium C segera menjawab. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah menyelamatkan batin. Mengapa demikian Sesium C? Karena terjadinya topan itu menimbulkan bencana yang sangat besar dan Master menyadari bahwa itu adalah bencana itu bisa terjadi karena manusia yang terus melakukan penambangan, kerusakan bumi sehingga pada akhirnya ketika topan datang, gunung yang sudah gundul tidak bisa menahan sehingga terjadilah bencana yang sangat besar. Sehingga untuk bisa meredakan untuk bisa mencegah terjadinya bencana, pertama tentu harus menyelamatkan batin dulu. Untuk bisa menyelamatkan manusia harus menyelamatkan batin dulu. Apabila batin orang sudah mulai suci, tidak ada lagi yang namanya keserakahan, tentu akan mengurangi yang namanya melakukan perusakan bumi yang bisa menciptakan bencana. Jadi inilah 6 kuis yang telah disediakan hari ini. Kangen kepada tim kuis. Setiap hari sudah menyediakan kuis untuk kita bisa mengingat kembali apa yang sudah kita dengar. Nah, sambil menunggu pengumuman pemenang, saya persilakan kalau ada Sesium C yang mau sharing terlebih dahulu, silakan raise hand atau boleh langsung membuka mic. Sesium C boleh sharing apa saja yang sudah dirasakan, seperti tadi sharing dari Sesium C sebelumnya, apa yang mereka dapatkan, kesan batin dari mendengar Dharma ataupun kesan batin dari berkegiatan. Silakan Sesium C untuk menggenggam kesempatan. Gunawati C, silakan Gunawati C, saya persilakan. Kangen. Kangen Sangren Kaise. Selamat pagi Sufe. Selamat pagi Sesium Cemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi apa yang saya bisa berikan cuma sedikit yang bisa saya tangkap ya Sesium Cemen, karena otak saya nggak begitu cepat tangkapnya ya. Tadi di riwayat suci bagian ke-15 dengan judul Cinta Kasih yang Murni Tanpa Pamrih dan Tiada Gentar ya. Memang manusia awam ya seperti saya ini tidak seperti praktisi ya yang mempunyai batin yang hening dan jernih ya, tekad yang luhur dan luas ya, serta teguh tidak tergoyahkan. Tapi kita juga jangan berputus asa, jangan menyerah ya, karena Master mengatakan kita juga harus mempunyai tekad, mempunyai ikrar. Kita juga harus menuju seperti praktisi ya, manusia awam ingin melangkahkan ke seperti praktisi, yaitu ya batin kita ya tidak tergoyahkan ya, hening dan jernih. Karena seorang praktisi itu kan
hidup berkalpa-kalpa. Yang lalu mungkin memang pelatihan dirinya sudah banyak ya, tidak seperti saya manusia awam ya, yang dulunya juga begitu dengar Sinfasyang, aduh pagi bener ya itu kayaknya masih ngantuk, semalam kurang tidur, badan juga masih pegel-pegel ya, masih nggak enak ya. Ya itulah cobaan ya, rintangan, hambatan ya, entah pagi-pagi juga ada orang ketok-ketok, apa anak, apa temen ya gangguan ya itu banyak cobaan, banyak rintangan, tantangan, gangguan, ya, hambatan ya, sehingga yang membuat saya nih jadi kayaknya males gitu. Itulah jadi kita sebagai manusia ayah awam ya ingin berusaha terus bagaimana kita bisa mendengarkan Dharma setiap hari, karena memang kalau saya terus terang hanya dengan mendengarkan saya bisa menerima sedikit-sedikit pelan-pelan ya. Kalau membaca memang saya jarang pegang buku karena saya tuh hobinya kan bekerja. Begitu melek mata, oh apa ya yang harus saya kerjakan ya, oh ini harus dibersihkan, oh ini harus dilap, oh ini harus begini. Jadi ya, bagi saya sekarang kesempatan untuk mendengarkan tuh lebih senang gitu, apalagi wah ini yang Suci nih nomor 1, saya suka sekali ya mendengar ini serinya, terus pokoknya semua yang ada di Sinfasyang ini partisipan yang memberikan sharing siapapun orang yang saya suka sekali gitu mendengarnya. Cuman kadang-kadang saya yaitu suka lambat mencatat tadi 4 penderitaan apa ya gitu, terus 5K apa ya. Nah itulah makanya sangat kangen survei bilang yang kurang ini saya mau chat ya, saya mau catat ya, walaupun daya tangkap saya itu lambat ya, kurang gercep ya kalau kata anak muda sekarang ya, gerakannya tuh nggak cepet, lambat gitu. Ya, tapi saya ingin ya berusaha belajar terus, banyak mendengar sehingga saya bisa merenungkan, ya. Saya bisa memahami. Setelah saya renungkan, saya pahami, oh ternyata memang saya ini harus seperti ini, ya harus sudah ikrar, sudah tekad berada di jalan bodhisatwa, ya kita harus pegang ya, jangan di tengah jalan ya, tidak saya mau selesai sampai di sini saja ya, saya berharap tidak seperti itu ya. Makanya saya selalu berusaha setiap hari ingin mendengar ceramah master, walaupun diserapnya cuma sedikit ya, dari sharing juga saya senang ya mendengarnya dan nggak pernah bosen saya kalau mendengar. Semoga saya bisa terus di jalan pelatihan diri ini untuk menumbuhkan dan menambah jiwa kebijaksanaan saya. Itu saja Sece Supei ya yang saya bisa dapat. Kangen Sece Supei, kangen Sesiung Secemen. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah pengertiannya ya, Sesiung Secemen, Sece Supei, kangen. Kangen Suci, ya bagus sekali sharingnya ya. Ya semuanya ya, kalau tadi memang kita tidak seperti praktisi ya. Nah para praktisi itu juga mereka tentu ada yang namanya langkah awal. Kita semua juga sama. Nah kalau kita di kehidupan ini baru mulai namanya membina diri, mendengar Dharma. Yang paling penting seperti yang tadi Suci katakan ya, tidak boleh goyah, tidak boleh sampai mundur. Nah, kita ini selalu tetap di jalan ini, tetap mau belajar dan mempraktikkan. Nah, kita walaupun lambat ya Suci, tapi yang kita tetap berada di jalan yang sudah benar. Lambat tapi pasti, lambat atau selamat ya. Jangan kita mau cepat-cepat sampai tengah jalan tersandung terus kita berhenti, tidak mau lagi melangkah. Nah, itu sangat disayangkan. Kangen
untuk Gunawati Sejie atas sharingnya dan semakin menginspirasi kita ya. Sehingga nanti jadi Sesiong Sejie di sini semua sudah dengar ya bahwa Sejie Gunawati sudah membuktikan bahwa sangat suka mendengar sharing Sesiong Sejie. Jadi Sesiong Sejie harus banyak-banyak sharing. Ya, Kan Eun, Gunawati Sejie. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Linda Sejie untuk sharing. Kan Eun, Linda Sejie. 早安，苏菲师姐。早安，感恩上人开始。pagi semua Sesiong Sejie. Salam sehat selalu. Hari ini tentang riwayat suci ya yang ke-15 tentang cinta kasih yang murni tanpa pamrih dan tiada gentar. Saya sangat senang dengan yang ini ya, poin pertama. Ajaran Jingsi mengajarkan kita tentang semangat non-duniawi. Saya sangat senang dengan kata-kata begitu ya. Menyadari bahwasanya setiap orang memiliki kondisi batin yang hening dan jernih, tekad yang luhur dan luasa, serta teguh dan tak tergoyah hingga milia kapanya. Inilah kondisi batin setiap praktisi. Ya, kita bukan sebagai seorang praktisi ya, tapi kita masih dalam tahap untuk belajar yang dimana untuk pada dirinya untuk menyadari ya menyadari bahwasanya kita sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, kita bisa mendengarkan dharma. Kita menyadarkan bahwa kita menginjak di atas bumi. Kita tiap hari menginjak di atas bumi, kita tidak pernah menyadari. Tanpa bumi kita mungkin nggak bisa untuk bernapas, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa segala-galanya untuk memenuhi kebutuhan kita pada setiap hari. Kita menyadarkan bahwasanya ini adalah bumi untuk manusia yang sewajar-wajarnya. Tapi kadangkala kita manusia tidak pernah untuk merasa bersyukur. Tanpa bumi kita tidak bisa ya untuk melanjutkan pada kegiatan aktivitas ya pada masing-masing kita. Bersyukur, kenapa kita belajar untuk bersyukur? Karena kita benar-benar kita harus gimana untuk cara untuk membalas budinya kita sebagai seorang manusia, untuk menyadarkan ya bahwasanya setiap manusia memiliki hakiki kebudaan. Ya, Sang Buddha telah menyadarkan, ya, telah mengetahui bahwasanya setiap manusia memiliki hakiki kebudaan, ya, mengetahui tentang hukum karma. Manusia bisa menjadi, setiap para makhluk bisa mencapai dengan pencerahan kebudaan. Kadang karena tertutup oleh banyak ya racun-racun yang di duniawi, jadi membuat tersesat di dalam jalan di duniawi ini. Di sini bilang kita menyadarkan ya kita tidak terlepas dari kelahiran, tidak terlepas ya dari kelahiran, karena kita sebagai seorang manusia semuanya adalah keluarga kita. Kita tidak menyadarkan bahwasanya kita hanya untuk pada keluarga kita sendiri, cinta pada individu sendiri. Semuanya demi kepentingan diri sendiri, memperhitungkan apa rugi atau untungnya pada orang lain. Semuanya banyak perbedaan, banyak ketidaksetaraan, ya, untuk kita menyadari bagaimana kita masih menginjak pada di atas bumi kita, membangkitkan kesadaran untuk belajar di mana untuk saling mengasihi. Sama-sama kita
membimbing satu sama yang lainnya. Hati setiap manusia belajar gimana untuk mengeluarkan di jalan yang sesat. Salah satunya adalah saling untuk belajar untuk mengasihi, memberikan, memiliki kekuatan yang setara dengan satu sama yang lainnya, dengan bersatu hati yang untuk bergandeng tangan untuk membantu pada mereka yang membutuhkannya. Jadi kita menyadari ketika setiap orang ada jalinan jodoh masing-masing, ada yang baik dan juga ada yang kurang baik. Itu bisa kita lebih untuk bersyukur ya, bahwasanya mereka adalah dharma sejati kita. Ya, tanpa mereka kita tidak mengetahui bahwasanya kita ini banyak kebiasaan buruknya, banyak yang harus mengikis dari noda batin dirinya. Ya, jadi sangat perlu kita dalam melatih diri, melatih dalam membina dirinya. Ya, gimana kita untuk supaya kita bisa keluar dari kelahiran ini. Semuanya tidak melekat pada 3 ruangan ini. Ya, 空间时间人与人之间, gimana kita untuk belajar untuk melepaskan dari yang ketidakbaikan dan menuju ke jalan yang benar. Kalian semua sesuai saja. Karena Linda Setie ya, jadi kita harus mengikis keegoisan kita, melenyapkan kegelapan batin kita, juga mengikis noda batin dan tidak melekat. Karena sharing dari Linda Setie. Ya, semoga kita semua terus ya gigih dan semangat dan tekun dalam melatih diri. Karena baik, saya bacakan pengumuman dari pemenang kuis hari ini. Yang pertama adalah Megawati AL Setie dari Tangerang, yang kedua Airin H Setie dari Tangerang. Yang ketiga, Aini Lijaya Setie dari Medan. Yang keempat, Metasari Setie dari Batam. Yang kelima, Dona Adriani Setie dari Barat 1. Yang keenam, Rowli Setie dari Medan. Selamat kepada para pemenang. Kanan Megawati Setie sudah izin tidak sharing. Airin H Setie juga izin tidak sharing. Dona Adriani Setie juga izin tidak sharing. Baik, semoga besok-besoknya sharing ya, Seciemen. Saya persilakan kepada Aini Lijaya Setie dari Medan untuk sharing. Aini Setie, apakah masih ada di chat room? Nah, masih Aini Lijaya Setie. Apakah bisa sharing dengan kita? Oke, tampaknya Aini Setie sedang tidak mendengarkan. Ada? Kalau begitu saya persilakan Metasari Setie dari Batam. Meta Setie tidak ada di Zoom. Oke, Rowli Setie. Rowli Setie masih ada di Zoom. Rowli Setie dari Medan, silakan untuk sharing dengan kita. Kanan Setie. Chào anh, sư chị. Sư Phay sư chị. Chào anh, sư Xiong sư chị. Cảm ơn sang人开始. Topan Nora telah membuat master menginginkan kita agar tidak terjerat dalam nafsu keinginan yang tidak terbatas, ketamakan, benci, dan kebodohan. Sehingga master menginginkan menyelamatkan hati manusia agar tidak membuat perilaku yang merusak bumi dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Di dalam kehidupan sekarang ini juga itu wajib kita pelajari dan harus tahu bersyukur agar tidak membuat perilaku yang tidak baik. Jadi Master tidak menginginkan kita terlalu banyak merusak bumi, karena bumi ini adalah tempat kita hidup. Jadi kita harus bersahabat dengan bumi. Juga Master menginginkan kita menyayangi makhluk lain
seperti keluarga sendiri. Karena Master itu mempunyai cinta kasih yang sangat luas dan universal. Seharusnya kita juga harus begitu. Jadi banyak yang saya pelajari dari kehidupan Master, dan itu membuat hati kita, batin kita juga menjadi dengan sendirinya setiap hari mendengarkan Master berceramah, batin kita juga menjadi lebih kokoh. Kita harus hidup dengan alam juga, mengerti dan menyesuaikan kehidupan ini dengan sekitar kita. Cảm ơn sư chị. Kanan Loli Suci, ya, kita harus mencontoh ya dan mengingat apa yang telah Master ajarkan ya. Kita juga harus memiliki cinta kasih yang universal dan kita harus sadar bahwa kita hidup dengan alam juga. Jadi kita juga harus mengasihi alam ini, tidak hanya pada semua makhluk tapi juga bumi kita tercinta ini. Baik, Kanan Loli Suci. Selanjutnya Rimba Susyong, silakan Rimba Susyong. Kanan Rimba Susyong. 感恩啊，是非世界，感恩上人呀的故事ya. Di sini saya tadi ada ikuti ya, mendengar dan tentang judul ini sangat benar ya. Kita bisa ketahui ya, pure great love, selfless and fearless, cinta kasih yang murni tanpa pamrih dan tiada gentar, cincin taai uwi yang dilakukan beberapa episode yang lalu ya, Master telah ya ada ceritanya tentang bahwa tidak ada usaha ya, tidak ada usaha juga yang apa yang disumbangkan sama donatur, walaupun ada beras yang sedikit yang jatuh pun tidak boleh diambil, itu untuk donatur, untuk para korban atau para bantuan. Ya, itu dipisahkan ya, dibedakan apa yang milik untuk menyumbangkan ya, jadi tidak digabungkan ya. Terus yang dilakukan Master ya, dia cinta ya, cinta kasih yang murni. Saya di sini ya sangat playful ya, Master walaupun tidak ada dana lagi ya, maksudnya sendirian masih utang ya. Tapi dia masih berani ambil kasih sayang ya, ambil ini mengalahkan ya, maksudnya membantu orang susah ya, walaupun sendiri udah dalam keadaannya tidak ada uang juga bisa melakukan ya hal-hal yang sangat sangat susah lah ya, tapi dia bisa ada tekadnya maju terus ya, itu yang saya merasakan wah luar biasa ya, Master bisa melakukan yang hal-hal yang kita anggap udah sangat susah tapi dia berani melakukan ya. Jadi kami sebagai murid juga belajar ya dari Master juga lah ya. Ya di sini juga saya tadi ada sharing dari sejak-sejak ya, dan juga ini patut ya kita juga menghormati ya Susyong Suci yang juga ikut mendengar ya dari Sing Fak Siang ya, dan itu juga salah satu tadi ada cerita ya, ikut Sing Fak Siang bisa mendapat inspirasi dan kerisauan, bisa tentang kerisauan sendiri pribadi juga bisa terhapus ya. Kadang-kadang ada dharma-dharma yang dicerita Master ya, sangat membantu ya untuk kita selesaikan UFO Fak Ju Yupan Fak ya. Terus saya di sini juga Kyung Hee bersama Alex Susyong sama Shu Chu Sije ya, anaknya juga bisa ikut di Cici ya, dan generasi kedua, dan saya juga harap juga anak saya bisa juga ya, tapi berhubung anak saya masih kerja, tapi selalu saya juga kirim ya add ke grup ya, grup tersendiri tentang Dharma yang saya dapat dari Master ya. Hanya kita
masukkan ke grup itu, mereka udah bisa baca. Grup tersebut juga ada untuk mereka yang baru ikuti ya, supaya mereka paham, bisa mendengar sedikit pun tak apa. Jadi membina seseorang masuk ke jajaran sejik relawan ya, tidak segampang gitu juga. Harus mereka punya tekadnya dan kemauan ya. Ya berhubung anak masih ataupun kebanyakan ya sibuk di cari senci ya, cari makan, cari usaha. Jadi tidak begitu fokus ya. Ya mudah-mudahan mereka punya hati yang baik, yang kepingin untuk membantu orang susah, itu yang saya harapkan bisa membangkitkan mereka juga ya dari hari itu bisa mendengar Dharma supaya mereka ketemu hal-hal yang susah ya, jadi mereka bisa atasi juga dengan apa yang mereka dengar dari ajaran dari master. Demikian sharing saya ya. Cảm ơn sư兄sư姐 semuanya. Cảm ơn Rimba Sesiong. Iya, semoga ya jalinan jodoh anak Sesiong dengan Suci, dengan Master bisa cepat matang ya. Tentu selama kita ada usaha, tentu pasti ada hasilnya nanti. Baik, kita sama-sama juga berusaha ya, saya juga sendiri berusaha untuk bisa supaya anak-anak saya semua juga tetap ada jalinan jodoh dengan Suci, dengan Master. Ya, semoga harapan kita para orang tua di sini ya bisa tercapai. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi pembacaan kosakata. Saya persilakan kepada Bianca Xiaopusa untuk membacakan kosakata terlebih dahulu. Silakan Bianca Xiaopusa, apakah sudah standby di Zoom? Ya, 早安师姑，感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。净寺妙莲花先发相与会Kosakata先发相 Riwayat Suci bagian 15. Cinta kasih yang murni tanpa pamrih dan tiada gentar. Zhanwen stabil. Pu cha sensus. Yundong feng qi. Tren olahraga. Mi chen. Kupon beras. Xie qing serum. Na台风topan norak. Now 震荡 gegar otak. Tao zhi taifeng topan toraji. Hong dan datar merah. Dali shi batu marmer. You lan shi bus pariwisata. Bao zheng jin uang jaminan. Jing ji qing cheng zhi xuan xu mo. 手指不动100千节. Kondisi batin hening dan jernih. Tekad yang luhur dan luas. Teguh tak tergoyahkan hingga miliaran kalpa. Wai jiao diplomatik. Tong tang tekanan kekacauan. Da zhong wen hua budaya masyarakat. Du shi hua urbanisasi.
科技化 modernisasi, 工业化 industrialisasi, 第一信用合作社 First Credit Union, 卫星观测 Observation Satellite, 救度众生 menolong dan membimbing para makhluk. 感恩师姑师伯，早上好。感恩Bianca Xiao Pusa ya, Kangen pagi Kangen ini Syukur. padahal sedang ada kegiatan di luar ya, tapi tetap menyediakan waktu untuk membacakan kosakata. Kangen nih. Kangen Syukur. Kangen Sisyong Sijie semuanya juga yang hari ini sudah hadir di Shin Fasyang. Kangen kepada tim Shin Fasyang yang terus setia menemani ya. Waktu juga lah yang memisahkan kita, sekarang sudah jam 9 lebih, jadi kita akan tutup sesi Shin Fasyang pagi ini dengan melakukan penghormatan. Sekali lagi kangen kepada Sisyong Sijie semuanya, silakan Sisyong Sijie semua berdiri. Tangan beranjali. Mari kita memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kangen Sisyong Sijie semuanya, semoga mendapatkan berkah Dharma ya dan selalu berbahagia di dalam jalan Bodhisattva ini. Sampai bertemu besok pagi di waktu yang sama. Kangen kepada Amir Sisyong, Mbak Sisyong. Amitopo kangen Tajia. 感恩大家，明天见。感恩苏菲师姐，感恩师兄师姐。也继续在追问，到何时才可
继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习着问自己的心，学习着问自己的